Halo Sobat Harmoni, hari ini adalah hari kedua dari puncak kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional. Dan sekarang kita ada di lokasi Sarasehan Ivihindo yang merupakan salah satu rangkaian dari perayaan Hari Konservasi Alam Nasional. Nanti kita akan lihat ke lokasi acara, ke ruang meeting, apa saja kegiatan-kegiatan di sana. Let's go! Inilah suasana teman-teman PEH yang sedang melakukan registrasi. Nanti kita akan culik satu orang ya. Kita akan tanya gimana antusiasmenya dalam mengikuti Sarasehan ini. Kita cari nih, siapa nih? Oh iya nih, sudah ada nih kayaknya target kita nih. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah Iya, sehat. kita pertama ketemu di Jogja ya. Iya betul, waktu masa kunjungan di Iya, Jogja. masih beberapa bulan yang lalu ya. Iya, Mbak apa namanya? Ikut Sarasehan juga? iya. Iya. Ini acara ini apa aja hari ini acaranya? Hari ini kita ada 2 sesi ya. Yang pertama itu terkait dengan tehnya sendiri, itu mau dibawa kemana dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang sudah dilakukan teh yang ada di Indonesia. Oh, jadi ini ngumpul seluruh Indonesia, Iya seluruh betul, Indonesia iya gitu ya. betul. Iya. Iya. Terus kalau Mbak dari Jogja kan, Saya itu dari PKSDA Jogja. berapa orang yang datang ke sini? Ada 10 lebih. 10 lebih. Kita pengen meramaikan acara di sini. Terus ini Sarasehan yang pertama atau yang sudah keberapa kali ini diadakan? Kedua, Yang dulu kan kedua. pernah ada di Kalimantan ya, ini kedua di Solo ini. Oh, jadi ini adalah Sarasehan yang kedua. Itu agendanya rencananya akan tiap tahun atau bagaimana? Sepertinya kan tiap tahun, jadi setiap kali ada acara HKN, kita teh itu kumpul semua ya. Di sini kan juga ajang silaturahmi kita, berbagi pengalaman, dan juga kita memantapkan langkah tehnya ya. Ke depan itu mau seperti apa. Biar semakin solid Ya, ya. biar kita solid, kompak gitu. Ya. kompak, solid, dan Oke, sebagainya. terima Ya. kasih banyak Mbak. Nanti Siap. kita coba lihat apa keseruan di dalam nanti. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Yeay. Nama Pak, saya Gangga Pak dari KSDA NTB. Ya. Saya yang tugas di Gunung Tuna Pak. Oh ya Oh oke iya. oke ya. Jadi gini Pak, kami minta kesannya Bapak terhadap acara Sarasehan ini, kemudian apa pesan Bapak untuk organisasi Ivihindo dan khususnya teman-teman PEH yang ada di lapangan, misalnya di KSDAE. Ya, tentu dengan acara Sarasehan ini semua anggota PEH di seluruh Indonesia, lintas eselon 1 di KLHK berkumpul dan saling mendiskusikan hasil temuan-temuannya di lapangan, hasil-hasil pemikirannya yang telah dituangkan dalam tulisan maupun yang mungkin akan dituangkan dalam tulisan. Dengan pertemuan ini kan kita harapkan ada pertukaran pemikiran, pertukaran pengalaman yang akhirnya nanti akan masing-masing orang karena belajar dari yang lain akan makin memperluas wawasan, memperluas pengetahuan, memperluas perspektif, sehingga ketika dia berhadapan dengan problem-problem di lapangan, ketika melakukan analisis kondisi misalnya akan bisa lebih komprehensif dan juga lebih tajam dalam menganalisis situasi. Itu saya kira manfaat dari Sarasehan hari ini, selain juga untuk meningkatkan rasa persatuan, Oh, biar solid itu Pak ya. kesolidan ya antara anggota PEH, dan ini penting untuk memperkuat organisasi dan juga menentukan arah organisasi ke depan. Saya kira itu. Terakhir Pak untuk teman-teman PEH yang di khususnya di KSDAP ya. Ya. Tapak tuh Pak gimana tuh Pak? Ya tentu untuk PEH KSDAE kita akan berhadapan dengan alam yang harus kita lestarikan, baik itu ekosistemnya maupun biodiversitasnya, dan juga kita berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kawasan-kawasan yang merupakan kawasan KSA atau KPA. Maka harapan saya PEH ini bisa memberikan semacam rekomendasi kepada kepala balai atau bahkan mungkin kepada eselon 1 di KSDAE di Jakarta untuk merumuskan
bagaimana biodiversity, bagaimana ekosistem, bagaimana KSA KPA itu bisa bermanfaat optimum bagi masyarakat dan masyarakat juga bisa memberikan dukungan terhadap keberadaan KSA KPA. Artinya antara KSA KPA dan masyarakat itu ada simbiosis yang sifatnya saling menguntungkan. Itu yang harus dirumuskan oleh PEH karena ini memang tantangan kita yang terbesar ada di situ. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses selalu buat Pak. Oke, Sobat Harmoni, itulah tadi wawancara kita dengan Dirjen KSDAE. Halo Sobat Harmoni, hari ini saya bersama dua orang artis kita nih di acara Sarasehan IPHindo ini. Mereka berdua adalah Ambassador PEH Indonesia. Yang pertama adalah Mbak siapa? Sabiliani Mareti Dari Balai KSDA Sumatera Selatan. Mbak Sabil ya, dari Sumsel. Kemudian Mbak Christina Nainggolan dari BKSDA Kalimantan Timur. ini saudaranya pemain bola itu ya. Oh iya benar. Iya betul. Raja Nainggolan. Rajan ya. Gimana perasaannya hari ini? Ini jadi kayak cewek banget kan, biasanya kan peh-peh. Itu bisa agak-agak tomboy gitu. Hari wah kebayaan ini, gimana nih perasaannya hari ini? Yang pasti perasaannya sangat happy dan bangga karena kita bisa berkumpul di kota Solo ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mau online maupun offline. Nah, dan juga kita ingin menunjukkan kalau PEH itu bisa manis loh. Tidak hanya struggle di lapangan, tapi kita juga di suasana acara yang formal juga bisa tampil. Berarti saya termasuk peh yang manis juga nih. Iya dong. Kalau Mbak Kristin gimana? Ya benar, tentunya sama juga ya tadi sama Kakak Sabil. Kalau kita tuh rasanya senang, happy, bangga, campur aduk. Kita juga mengenakan pakaian yang feminim sekali karena kita juga Banggaan bangsa Indonesia nih ya. menyesuaikan dengan lokasi Sarasehan kita di Solo. Jadi ceritanya kita mau jadi putri Solo loh ya. Ya kalau misalnya kita di lapangan sehari-harinya mungkin seperti orang yang wanita perkasa, avatar. betul. Kenapa PEH disebut dengan Avatar. avatar? Tapi tadi juga seperti yang disampaikan bahwa PEH Indonesia itu mampu bersurvive, bersaing baik di kota maupun di hutan gitu ya. betul, Jadi betul. memang luar biasa dan kami tadi sangat senang juga karena sudah ada statement dari pembina IPHindo yaitu Pak Dirjen KSDAE bahwa agenda Sarasehan ini akan dijadikan agenda tahunan setiap Hari Konservasi Alam Nasional. Wah, Luar biasa mantap. ini kabar berita Asik, yang asik, baik asik. loh buat seluruh Indonesia, Betul. bener ya Kak Sabil ya. Sebenarnya nggak harus KKN ya, kalau Iya. ada acara besar juga di direktorat lain juga, undang PEH undang juga, PEH acara lagi, PEH lagi nggak betul. apa-apa, Sarasehannya tuh setahun 2 kali gitu kan. Siap jadi artis kembali? Kita siap untuk kemajuan PEH Indonesia. Oke loh. Kemudian ini untuk Kak Sabil sama Mbak Kristin, gimana rasanya jadi peh cewek lagi gitu kan? Gimana? Biasa kan peh itu kan kegiatan lapangan yang identik dengan laki-laki gitu kan. Gimana rasanya gitu? Kalau rasanya memang sangat amazing ya. Amazing. Karena pasti nggak nyangka, ini beneran ini rimbawan gitu kan. Ternyata kita mampu gitu di lapangan dan sangat enjoy di lapangan. Karena di lapangan itu kekeluargaannya lebih kuat. Kemudian kita kegiatan di lapangan juga menambah ilmu pengetahuan yang mungkin kita tidak dapat dari sekolah yang formal ya. Formal ya. Nah, ketika di lapangan itu pengetahuan kita banyak bertambah dan juga ilmu sosialnya juga luar biasa. Jadi tidak ada PEH itu gender. Gender, Nah, PEH itu untuk mau perempuan maupun laki-laki. Jadi untuk semua, mantap. Iya, dan lagi memang sebagai seorang PEH dan juga PEH lainnya, maksud mungkin yang berjenis kelamin perempuan, itu adalah sejatinya wanita-wanita mandiri. Karena segala hal harus dihandle dan harus bisa dilakukan baik itu di pekerjaan kantor maupun pekerjaan lapangan. Jadi karena kita semua sudah terbiasa, jadi sepertinya tidak ada masalah ya. Kalau misalnya kita sama-sama ke lapangan, sama-sama bekerja, bahkan kita kalau di kantor mulai dari perencanaan, mulai dari mengeksekusi, sampai dengan nanti memonitoring dan mengevaluasi, semua dikerjakan oleh PEH. Jadi kayak satu jagat gitu lah ya. Jadi di setiap lini itu ada pehnya. Ditambah lagi menjadi ibu rumah tangga juga. Iya, Nah, jadi itu lengkap luar biasa. tangguh ya. Jadi betul ini luar biasa hari ini kita dapat ngobrol ya dengan dua orang peh yang tadi udah cantik tangguh. Oke, itu tadi bincang-bincang kita ya hari ini dengan dua ambasador kita.
Halo Sobat Harmoni, sekarang saya bersama dengan Mbak Rika, salah satu penerima penghargaan, salah seorang peh tangguh kita nih ya. Mbak Rika nih, tadi sempat saya dengar kalau Mbak Rika itu dapat penghargaan dari siapa ya? Menteri Kehutanan. Menteri Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup dan dan Kehutanan. Kehutanan. Itu kategori apa itu? Kategori pengendali ekosistem hutan yang konsisten melakukan monitoring untuk populasi dan habitat harimau Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Harimau ya? Kok Iya. saya merinding? Peh cantik begini, mainnya sama harimau itu. Itu kenapa kok bisa ngambil apa namanya Harimau. konsen ke harimau gitu loh? Karena whole blood saya tuh harimau. Enggak, jadi dulu kan kita harus ada spesialisasi ya, di UPT itu harus ada spesialisasi. Nah, jadi sebenarnya ini kepala balai itu langsung nunjuk-nunjuk aja, Rika harimau, Tri gajah gitu. Nah, jadi ya mau tidak mau itu saya harus mulai mempelajari lah harimau di TNBBS. Jadi saya pelajarin tuh semua data-data yang ada, terus informasi dari video trap, kamera trap, ataupun data-data yang terkait harimau tuh saya pelajarin gitu kan. Kemudian ya sudah lah, saya itu kan paling nggak bisa ngelihat data ya, ngelihat data banyak gitu kan, ini mau diapain gitu. Saya mulai melakukan analisis populasi dan akhirnya dari itu tuh bisa ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk ke UPT. Jadi Tapi sebenarnya kayak kerjaan iseng-iseng aja sebenarnya, karena ini iseng-isengnya luar biasa hasilnya. saya sebenarnya melakukan pekerjaan itu tuh di luar jam kantor. Jadi misalnya saya kan kalau menganalisis data itu kan saya harus fokus. Fokus betul. Gitu. Jadi nggak bisa di ini. Jadi biasanya di luar jam kantor saya punya grup diskusi kecil isinya 4 orang. Terus setiap Kamis sore kita diskusi. Nah itu salah satunya ya kita menganalisis data populasi, habitat untuk harimau Sumatera dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan pengelolaan. Berarti tadi itu kata kuncinya adalah arahan dari kepala balai, Awalnya kemudian konsistensi kan. Nah, itulah yang membuat Mbak Rika sekarang berada di. Itu udah berapa tahun Mbak Rika menjalani atau melakukan? sejak saya sebenarnya saya sebelumnya itu lama di BKSDA lalu itu 16 tahun. Kemudian di Jakarta itu di Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial itu 3 tahun. Di TNBB sendiri saya baru tahun 2018. Ya jadi saya mulai tahun 2018 itu menggali data-data sebelumnya. Saya gali terkait harimau, kemudian update-nya seperti itu. Jadilah yang datanya tadi data biasa saja, ini datanya berbunyi gitu. Enggak, saya juga nggak nyangka ya ternyata tulisan-tulisan itu tuh ya dibaca, ada yang baca gitu. Ya itu akhirnya dapat penghargaan juga. Oh jadi nggak nyangka gitu ya? Sekali nggak nyangka saya merasa ya udah itu udah menjadi tugas saya, tupoksi saya sebagai web gitu ya. Selain memang harus ke lapangan, itu pasang kamera trap, juga sampai untuk menganalisisnya itu jadi tugas. Jadi kalau dapat penghargaan itu menurut saya itu kayak yang ya bagus aja lah, nggak pernah expect ya bahwa hasil kerja kita itu ya dapat penghargaan itu ya sudahlah, itu semuanya kerja kita juga. Mungkin bentuk apresiasi yang menurut saya menjadi pemicu semangat saya untuk terus belajar. Tadi Mbak Rika bilang ada tim. Ya. Tim kecil ya. Mungkin bisa disampaikan kata-kata buat timnya nih. Terima kasih guys. Terima kasih tim hura-hura gitu ya. Oh namanya tim hura-hura ya? Atas kerjasamanya selama ini gitu ya, kita nggak menyangka bahwa kerja-kerja kita yang kita anggap biasa-biasa saja itu ternyata mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ini menambah semangat kita untuk terus berkarya, semangat belajar, dan untuk kita adalah never stop learning, because life never stop teaching. Keren. Oke Mbak Rika, terima kasih banyak. Sukses untuk Mbak Rika. Oke.